Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Pranata Kewarisan. Anggota kelompok kami yaitu Siti Nurduha, Muhammad Ashabul Yamin Golid, dan Muhammad Fauzan Akbar. Pembahasan pertama, konsep kewarisan dalam Islam. Definisi ilmu mawaris. Secara etimologi, kata mawaris merupakan bentuk jamak dari kata miros yang merupakan masdar dari kata warotha yarithu, miros maurus yang berarti kekal atau berpindah, sehingga mawaris secara etimologi yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sedangkan secara terminologi, mawaris berarti berpindah hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa uang dalam artian harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Sehingga ilmu mawaris adalah ilmu yang membahas tentang aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris berdasarkan hukum Islam. Definisi tentang mawaris juga erat dikaitkan dengan kata faraid. Kata faraid adalah cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang berhak menerimanya. Berdasarkan kedua definisi di atas, maka pengertian kata mawaris mengandung pengertian yang lebih umum dan lebih luas dibandingkan kata faraid dalam membahas tentang kewarisan. Selanjutnya, sejarah kewarisan dalam Islam. Yang pertama yaitu masa pra-Islam. Pada masa ini, warisan hanya diberikan kepada laki-laki dewasa dan tidak diberikan kepada perempuan dan anak-anak. Sehingga di masa jahiliyah pembagian warisan dilakukan jika terdapat salah satu dari 3 hal, yaitu yang pertama, ditemukan pertalian kekeluargaan atau kekerabatan. 2, sudah digelarnya janji ikatan prasetia. Terus yang ketiga, tabani atau pengangkatan anak. Selanjutnya masa awal Islam. Pada awal Islam, pembagian sistem kewarisan pada masa jahiliyah tetap berlanjut hingga turun ayat pada Quran surah An-Nisa ayat 7 yang menegaskan bahwa para lelaki dan perempuan, baik dewasa ataupun bukan, semua bisa mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tua dan kerabat terdekat. Selanjutnya masa setelah Islam berkembang. Dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan agama Islam, maka tidak lagi diperlukan strategi yang sudah dijalankan sejak awal dalam hal kewarisan. Satu persatu sistem kewarisan yang masih meneruskan tradisi masyarakat Arab jahiliyah dihapuskan atau diubah sesuai ajaran Islam yang utuh. Selanjutnya, landasan hukum kewarisan dalam Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang merupakan sumber hukum Islam pertama dan yang paling utama di antara sumber-sumber yang lain. Di dalamnya ada memuat tentang ketentuan yang bersifat umum seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 7, 8, 9, 10, 13, 14, dan 33, serta pada Quran surah Al-Anfal ayat 75. Dan ada pula ayat dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris dengan sangat jelas dan rinci mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris dan kadar bagian masing-masing yang tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Selanjutnya yang kedua yaitu Al-Hadis, yaitu hadis yang menjadi sumber hukum ilmu mawaris, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan diberikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang termaksud dalam kelompok ashab al-furud. Baru kemudian sisanya diberikan kepada kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian asobah bin nafsi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ijma' adalah persepakatan ulama-ulama Islam dalam menetapkan sesuatu masalah ijtihadiyah, seperti ijma' para sahabat tabi'in dan tabi'in yang telah berijma' tentang legalitas ilmu faraid dan tidak ada seorang pun yang menyalahi ijma' tersebut. Terus yang keempat, qiyas, yang merupakan penetapan sesuatu hukum terhadap sesuatu hal yang belum diterangkan oleh Al-Quran dan hadis.
dengan dianalogikan kepada hukum sesuatu yang sudah diterangkan hukumnya oleh nas karena ada sebab yang sama. Hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu waris. Berbeda halnya dengan masalah faraid ini, Rasulullah SAW secara khusus telah memberikan perintah khusus untuk mempelajarinya, dan sekalian juga beliau mewajibkan kita untuk mengajarkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Anil a'raji qala Rasulullah SAW, Ya Aba Hurairah ta'allamul faraidah wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Artinya dari A'raj radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Ad-Darulqutni, dan Imam Al-Hakim. Materi kedua terkait hak-hak yang sehubungan dengan harta waris. Hak-hak yang sehubungan dengan harta waris ada 3, yaitu pertama tahjiz al-mayyit atau biaya pengurusan mayyit, yaitu menyelesaikan biaya yang dibutuhkan mayyit sejak meninggal dunia hingga dikuburkan. Biaya tersebut diambil dari turut atau harta peninggalan pewaris menurut ukuran yang wajar, dalam artian tidak berlebih-lebihan dan tidak dikurang-kurangi, serta tetap menjaga perintah dan meninggalkan larangan agama. Kemudian yang kedua, qada al-dayun atau membayar hutang. Setelah ahli waris menyelesaikan biaya perawatan mayit, maka langkah kedua adalah membayar hutang mayit menggunakan harta peninggalan pewaris. Hutang adalah tanggungan yang wajib dilunasi seseorang. Ulama mengklasifikasikan hutang mayit menjadi 2 macam, yaitu hutang kepada Allah seperti puasa, nazar, zakat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah hutang kepada manusia, yaitu hutang yang berhubungan dengan wujud harta seperti pembelian atau penggadaian suatu barang. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan wasiat. Wasiat adalah tindakan atau perkataan seseorang untuk menyerahkan hak atas kepemilikan bendanya kepada orang lain, yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Dalam pelaksanaan wasiat terdapat 3 ketentuan, yaitu pertama, harta yang diwasiatkan tidak lebih dari harta yang ditinggalkan setelah harta peninggalan pewaris dipenuhi hak-haknya, yaitu biaya perawatan dan membayar hutang mayit. Dan yang kedua, wasiat diberikan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan bagian harta waris. Dan yang ketiga, jika harta warisan yang ditinggalkan banyak dan terdapat kesepakatan oleh ahli waris untuk mewakafkan hartanya sebagian, maka hal itu boleh dilakukan. Setelah 3 hal tersebut dilakukan, maka barulah harta tersebut menjadi harta warisan sehingga dapat dibicarakan dan diatur tentang pembagian harta warisnya kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya. Kemudian materi ketiga tentang sebab dan penghalang kewarisan. Kemudian sebab dan penghalang kewarisan. Yang pertama, sebab kewarisan ada 3, yaitu hubungan nasab atau kekerabatan adalah setiap hubungan persaudaraan yang terikat sebab kelahiran atau keturunan. Kekerabatan dalam Islam terbagi 3, yaitu kelompok asal atau usul yang terdiri dari orang tua yang telah melahirkan pewaris, kelompok furu yaitu anak laki-laki atau cucu laki-laki dan anak perempuan atau cucu perempuan, dan yang ketiga kelompok hawasyi atau cabang yang terdiri dari paman dan bibi. Kemudian yang kedua, hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan secara sah dan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan syariat merupakan sebab untuk saling mewarisi. Sedangkan untuk pernikahan yang tidak sah atau batil dan pernikahan yang batal atau cerai tidak bisa menjadi sebab mendapatkan hak waris antara suami dan istri. Dan yang ketiga adalah al-wala. Dalam ilmu fikih mawaris, al-wala berarti hubungan kewarisan yang menjadi sebab mendapatkan harta waris akibat seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya. Kemudian penghalang kewarisan. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya. Seseorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi atau diwarisi harta warisan oleh seseorang yang beragama non-Islam. Yang kedua,
terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada mewarisnya. Dan yang ketiga, perbudakan. Seorang ahli waris yang berstatus sebagai budak tidak berhak untuk mewarisi harta warisan dari siapapun, termasuk saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Kemudian materi keempat terkait rukun dan syarat-syarat kewarisan. Rukun kewarisan. Rukun-rukun kewarisan ada 3, di mana jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pembagian warisan. Yang pertama, al-muwaris atau pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam dan meninggalkan harta warisan serta ahli waris yang masih hidup. Dan yang kedua, al-waris atau ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi atau menerima harta warisan karena hubungan kekerabatan atau nasab atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terdapat hal-hal yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris. Dan yang ketiga, al-maurus atau harta warisan adalah harta yang dimiliki pewaris dan harta bersama setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk pewaris sudah meninggal dunia hingga setelah dikuburkan. Adanya harta yang akan dibagi kepada ahli waris menjadi rukun dalam pembagian harta warisan. Kemudian yang kedua, syarat-syarat kewarisan. Syarat dalam pembagian waris merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum pembagian harta waris itu dilakukan. Ada 3, yaitu meninggalnya mewaris. Syarat pertama dalam pembagian harta warisan adalah pemilik harta telah meninggal dunia, baik meninggal dunia yang dipastikan secara hakiki atau secara takdiri. Kemudian syarat yang kedua yaitu hidupnya ahli waris. Syarat yang harus ada pada ahli waris yang menjadi penerima harta warisan adalah ahli waris masih hidup saat mewaris menghembuskan nafas terakhirnya. Syarat ini terhitung sejak meninggalnya mewaris, bukan sejak dibaginya harta warisan itu. Dan yang ketiga, tidak terdapat mawani. Mawani merupakan hal-hal yang menghalangi seseorang yang sebenarnya masuk ke dalam daftar ahli waris tetapi gugur hanya untuk mendapatkan harta warisan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, mawani terbagi menjadi 3, yaitu karena perbedaan agama, yang karena membunuh mewaris, karena membunuh mewaris, dan karena dia adalah budak. Pembahasan yang kelima, pengelompokan ahli waris dan hak masing-masing. Baik, sekarang kita akan masuk pada pengelompokan ahli waris dan hak masing-masingnya. Ditinjau dari jenis kelamin atau ditinjau dari gendernya, maka ahli waris terbagi atas 2, yaitu tentunya laki-laki dan perempuan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah porsi atau hak atau golongan daripada hak ahli waris laki-laki dan perempuan tentunya berbeda. Dari ahli waris laki-laki ada 15 orang, sedangkan dari ahli waris wanita ada 10 orang. Baik, itulah tadi ditinjau dari jenis kelaminnya. Sedangkan ahli waris itu dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ahli waris zul furud. Ahli waris zul furud ini adalah ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Artinya ahli waris zul furud ini bagian-bagiannya, hak-haknya itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua ada dikatakan ahli waris asobah. Ini ahli waris tingkat kedua. Ahli waris asobah ini secara gampangnya bisa dikatakan bahwa ahli waris yang mendapatkan sisa daripada zulfurud. Ketika segala harta telah dibagi dan mendapatkan sisa, maka kemudian yang diberikan adalah asobah. Ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagiannya di dalam Al-Quran atau hadis Nabi, dia mendapatkan hak dalam urutan kedua. Asobah ini terbagi lagi pada 3 bagian yang mendasar, yaitu asobah bin nafsihi, asobah bi ghairihi, dan asobah ma'a ghairihi. Kemudian yang ketiga adalah ahli waris zul irham atau ahli waris zul arham. Yang dimaksud dengan ahli waris zul arham adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya di dalam Al-Quran atau hadis Nabi sebagai zulfurud. Jadi ahli waris zul irham ini tidak masuk pada ahli waris zulfurud.
dan tidak pula masuk dalam kelompok asobah. Jadi ini adalah tingkat ketiga, ahli waris tingkat ketiga, gitu. Yang mana pembagiannya atau hak-haknya kami telah rincikan di dalam makalah kami, dan silahkan teman-teman melihat makalah kami tentang hak-hak dan persen-persen yang akan didapatkan dari ketiga ahli waris ini, yaitu ahli waris zul furud, ahli waris awal, ahli waris asobah, dan ahli waris zul irham atau zul arham. Kemudian pembahasan ke-6, penghapusan dan pengurangan hak waris atau hijab. Kita akan berangkat dari pengertian hijab itu sendiri. Hijab adalah penghalang seorang ahli waris dikarenakan adanya anggota ahli waris yang lebih dekat tali kekerabatannya, atau adanya anggota ahli waris lainnya yang lebih dekat dengan si mayit. Orang-orang yang terhalang mendapatkan bagian warisan, orang-orang yang terhalang tersebut terbagi atas dua. Yang pertama, ada yang dikatakan dengan hijab nuqsan. Hijab nuqsan ini adalah penghalang anggota ahli waris karena adanya anggota ahli waris lain lebih dekat dengan si mayit. Sehingga anggota ahli waris ini yang jauh ini, anggota ahli waris yang tadinya terhalang karena adanya jauh dari si mayit, tidak mendapatkan bagian yang utuh. Misalnya, bagian yang didapatkan oleh seorang ibu seharusnya kan sepertiga, tetapi lantaran si mayit meninggalkan anak, cucu, atau meninggalkan beberapa saudara, maka akhirnya sang ibu hanya menerima bagian warisan 1/6. Dan hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam nas Al-Quran, tepatnya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 hingga ayat 12. Selain daripada hijab nuksan ini, ada juga yang dikatakan dengan hijab hirman. Hijab hirman yaitu yang menghalangi seseorang yang memiliki sebab untuk mewarisi dari bagiannya secara keseluruhan, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Seperti kakek terhalang karena adanya ayah, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki karena adanya anak laki-laki dan sebagainya. Misalnya si mayit posisinya demikian. Di atas si mayit ada bapak, ada ayah, dan di atas ayah ada si kakek. Maka kakek ini terhalang mendapatkan bagian secara utuh karena terhalang oleh ayah. Kemudian selanjutnya, sang mayit memiliki anak, kemudian memiliki cucu. Cucu terhalang mendapatkan bagian sempurna karena adanya anak yang lebih dekat dan masih hidup, anak yang masih hidup dan bapak yang masih hidup lebih dekat dengan si mayit tersebut. Jadi sedangkan hijab hirman tadi, nukson tadi secara umum, secara general, karena banyaknya ahli waris, maka seorang tidak mendapatkan bagian yang utuh. Sedangkan hijab hirman terhalang dikarenakan garisnya, adanya penghalang di antara garis untuk mendapatkan ahli waris tersebut. Seorang kakek terhalang oleh ayah, seorang cucu terhalang oleh anak. Misalnya demikian. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada bagian aul dan dharab. Di dalam usul ilmu faraid dan juga ilmu mawaris, ada juga yang dikatakan dengan aul dan dharab. Aul adalah keadaan di mana harta yang akan dibagikan pada ahli waris zul furud. Kata ada 3, zul furud, asobah, dan zul irham. Ini zul furud, terkhusus pada zul furud. Aul adalah keadaan di mana harta yang akan dibagikan pada ahli waris zul furud ini kurang dari pembagiannya. Kurang dari pembagiannya. Dalam bahasa sederhananya, jika si mayit ini sudah harta si mayit ini sudah dibagi dengan pembagian yang pas, akan ada ahli waris yang kurang mendapatkan porsinya. Dikarenakan memang harta yang ditinggalkan tidak memadai. Menurut jumhur ulama, kekurangan harta itu dibebankan kepada masing-masing ahli waris.
dengan cara mengurangi haknya sesuai dengan kadar persentase haknya atau dengan cara menaikkan angka pecahannya. Jika telah dibagi harta kepada ahli waris ternyata ada kekurangan, maka kekurangan harta itu dibebankan kepada masing-masing ahli waris. Sehingga bagaimana ahli waris ini berembuk, bagaimana ahli waris ini kemudian duduk membicarakan bagaimana pembagiannya sehingga sesuai porsinya. Kan adapun rad merupakan kebalikan dari aul. Kan ada tadi dua, aul dan rad. Di mana harta yang telah dibagikan pada ahli waris zulfurud terdapat harta yang berlebih. Dalam artian bahwa ketika harta si mayit telah dibagi dengan ketentuan syarak, maka akan terdapat harta yang berlebih. Menurut pendapat kebanyakan ulama, kelebihan harta itu dikembalikan kepada ahli waris zulfurud yang ada berdasarkan kadar persentase haknya atau dengan cara memperkecil angka pecahan. Rad ini kebalikan daripada aul. Jadi tadinya diperkecil pembagiannya karena agar semua mendapatkan sesuai dengan porsinya. Sedangkan rad ini memperbesar pecahannya sehingga semuanya mendapatkan. Dari yang tadinya melebihi menjadi semuanya mendapatkan. Gitu. Pembahasan terakhir, persoalan kontemporer dalam kewarisan Islam. Ada 5 poin penting yang bersifat kontemporer yang harus dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, implementasi keadilan dalam konsep kewarisan Islam. Sebetulnya banyak sekali isu-isu yang beredar bahwa pembagian harta dalam Islam itu tidak adil. Artinya saja porsi laki-laki lebih banyak dengan porsi perempuan. Misalnya ada juga pecahan-pecahan sehingga tidak terlihat adil. Tidak terlihat adil. Namun sejatinya Islam lah yang paling adil. Karena yang menentukan jumlah harta warisan yang didapatkan tidak sepenuhnya ditentukan oleh jenis kelamin. Tidak selalu ditentukan oleh jenis kelamin, namun ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingkat kekerabatan antara ahli waris. Jadi seorang baik laki-laki atau perempuan ya. Jadi seorang anak tentunya akan mendapatkan porsi yang lebih banyak daripada cucu. Karena memang kedekatan anak dengan si mayit jauh lebih dekat daripada cucu. Seorang bapak akan mendapatkan porsi yang lebih besar daripada kakek. Misalnya si mayit, bapak kemudian kakek, tentu si bapak akan lebih dekat dengan si mayit. Makanya dia mendapatkan porsi yang lebih besar. Kemudian yang kedua, kedudukan tingkat generasi. Generasi muda ada dua istilah dalam waris Islam. Yang pertama generasi tua dan generasi muda. Generasi tua itu adalah generasi bapak ke atas. Generasi muda anak ke bawah dan sebagainya. Generasi muda cenderung mendapatkan porsi yang lebih besar. Karena memang dengan pertimbangan akan menjalani hidup lebih lama, menjalani hidup lebih banyak waktu untuk dalam kehidupan dibanding generasi tua. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab untuk menanggung kehidupan keluarga. Nah, inilah alasan sebenarnya mengapa porsi laki-laki lebih banyak daripada porsi perempuan. Karena seorang laki-laki itu dituntut untuk menafkahi dan bertanggung jawab secara finansial bagi istri dan keluarganya, sedangkan seorang perempuan tidak dituntut demikian. Itu persoalan pertama. Kemudian persoalan kedua, persoalan waris beda agama. Jumhur ulama dalam hal ini golongan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah sepakat bahwa haram hukumnya seorang muslim menerima warisan terhadap orang kafir. Jadi tidak ada pemberian dan penerimaan harta warisan dari orang kafir atau orang non-muslim. Sedangkan Mu'az bin Jabal, Muawiyah, An-Nasir mengatakan bahwa kafir
atau non-muslim tidak menerima waris kepada orang Islam. Jadi kita orang Islam tidak menerima orang kafir itu harta warisan dari kita. Sedangkan orang Islam dapat menerima harta warisan dari orang kafir. Misalnya seorang ayah, anaknya masuk Islam, maka anak itu masih boleh mendapatkan harta warisan daripada ayahnya tersebut. Namun misalnya seorang ayah Islam, anaknya murtad daripada Islam, maka seorang anak itu tidak menerima lagi harta warisan. Kemudian persoalan ketiga, persoalan anak angkat. Anak angkat ini tidak dapat harta warisan. Dia tidak masuk dalam kategori kekerabatan karena tidak ada pertalian darah antara si ayah atau si mayit kepada anak angkat. Namun ada jalan sebenarnya untuk anak angkat itu mendapatkan harta warisan. Bagaimana caranya? Dengan jalur wasiat. Seorang mayit, seorang ahli waris harus berwasiat dulu, dengan catatan harus berwasiat dulu sebelum meninggalnya. Tidak boleh diada-adakan. Seorang ahli waris harus berwasiat terlebih dahulu sebelum meninggal dunia. Dan paling banyak atau maksimal daripada wasiat tersebut sebanyak sepertiga. Jikalau seorang berwasiat bahwa saya akan memberikan seluruh harta kekayaan saya kepada anak angkat. Kebetulan mungkin dia tidak memiliki anak lagi, hanya memiliki satu anak angkat. Seluruh harta kekayaan saya berikan kepada anak angkat. Maka anak angkat hanya boleh mengambil sepertiga. Begitulah diatur dalam agama Islam. Kemudian persoalan selanjutnya tentang persoalan warisan banci. Sebetulnya kita harus tahu dulu sebenarnya banci itu apa. Semua manusia memiliki jenis kelamin. Kelamin. Apakah itu laki-laki yang bersolek seperti perempuan atau perempuan yang berstyle seperti laki-laki? Pasti jelas karena dilihat dengan jenis kelamin. Namun persoalan di sini dalam tanda kutip, ada orang yang merubah alat kelamin tersebut dengan alasan bahwa memang lebih banyak sel-sel atau lebih banyak jiwa-jiwa kewanitaan di dalam dirinya, atau lebih banyak jiwa-jiwa kelaki-lakian di dalam dirinya. Maka ulama dalam konteks banci yang tidak jelas ini, tiga pendapat ulama. Beda lagi dengan banci yang jelas. Ada banci yang jelas memang dia laki-laki walaupun dia bersolek sebagai wanita, tapi ada yang tidak jelas, atau ada yang memiliki bahkan kedua kelamin ganda. Nah, ini dalam konteks banci yang tidak jelas ini ada tiga pendapat ulama yang berbeda mengenai kewarisan mereka. Yang berbeda. Pendapat yang pertama, banci mendapatkan bagian terkecil dari dua perkiraan, bagian laki-laki atau perempuan. Kita tahu bahwa bagian perempuan terkecil, maka banci tersebut akan diberikan bagian perempuan. Walaupun kita tidak tahu apakah laki-laki atau perempuan, dia dikasih bagian perempuan. Pendapat yang kedua, banci mendapat bagian atas perkiraan yang terkecil dan meyakinkan kepada si waria dan ahli waris lain. Kemudian sisanya yang masih diragukan ditahan dulu sampai status hukum waria menjadi jelas atau sampai ada perdamaian bersama antara ahli waris. Jadi ditahan dulu bagiannya. Apakah itu bagian laki-laki atau perempuan ditahan dulu, atau seluruh ahli waris warisan ditahan dulu sampai kemudian kita tahu bagian bahwasanya orang ini laki-laki atau perempuan, atau perempuan. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, banci mendapatkan separuh dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan dan juga demikian juga ahli waris lainnya. Misalnya banci kan tadi di pendapat pertama dikasih antara dua yang terkecil. Kalau ini laki-laki atau perempuan, pendapat bagian perempuan terkecil, maka bagian perempuan untuk dia, untuk ahli waris, tentu ahli waris yang banci ini. Di pendapat ketiga ini dibagi lagi. Misalnya dia laki-laki atau perempuan, maka dia diberikan porsi yang paling kecil. Dia diberikan porsi misalnya porsi wanita, sedangkan dia mendapatkan misalnya 50 juta.
maka 50 juta itu dibagi dua lagi. Dibagi dua lagi menjadi 25 juta. Maka 25 juta untuk si banci itu. Namun dengan catatan banci yang tidak jelas jenis kelaminnya. Apapun itu persoalan yang jelas tidak jelas. Beda lagi kalau banci yang memang jelas. Karena ada banci juga memang jelas kalau dia laki-laki. Ada juga banci dia memang perempuan. Kemudian persoalan selanjutnya adalah persoalan kewarisan orang hilang. Tentu ini menjadi sangat penting karena banyak sekali orang-orang yang kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak dan lain sebagainya. Cara pembagian harta waris jika salah satu pewarisnya ada yang hilang atau tidak diketahui kebenarannya. Jadi ada dua cara. Yang pertama, jika ahli waris yang hilang tersebut sebagai ahli waris penghalang bagi ahli waris lainnya, maka seluruh harta warisan peninggalan pewaris dibekukan, yakni tidak diberikan kepada ahli waris untuk sementara hingga ahli waris yang hilang tersebut muncul atau diketahui hidup dan tempatnya. Jadi misalnya ada seseorang laki-laki meninggal, kemudian anaknya ini hilang. Kebetulan anaknya ini memiliki cucu. Ini yang si mayit memiliki cucu. Anak yang hilang ini memiliki anak. Maka harta warisan tidak dibagi dulu, ditahan dulu sampai kita jelas keberadaannya ini orang hilang. Ditahan dulu. Kemudian cara yang kedua, jika ahli waris yang hilang tersebut bukan sebagai penghalang ahli waris lainnya, maka ahli waris yang berhak untuk menerima bagian yang paling sedikit di antara dua keadaan. Maka dilihatlah kira-kira ahli waris ini kemungkinan hidup atau tidak. Misalnya dia hilang di tengah lautan, di tengah samudra, maka kemungkinan hidupnya sangat kecil. Hilang 1 bulan dan hilangnya juga di dalam kota, maka ditahan dulu sampai kemudian ada kejelasan antara orang hilang ini. Tapi kalau keadaannya diperkirakan sudah kayaknya sudah meninggal ini orang, maka akan dibagi dan tercatat sebagai orang yang meninggal dunia. Baik. Kesimpulan dari materi kami yaitu mawaris atau harta waris adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan akan berpindah kepada ahli warisnya yang masih hidup. Kata mawaris juga identik dengan kata faraid, namun pengertian kata mawaris lebih luas cakupannya. Faraid merupakan salah satu cabang ilmu dari mawaris yang dikhususkan untuk menjelaskan bagian yang akan diterima oleh ahli waris beserta orang-orang yang berhak menerimanya. Ilmu mawaris juga memiliki sejarah yang dimulai dari masa pra-Islam, awal Islam, dan masa berkembangnya Islam hingga sekarang. Dasar hukum ilmu mawaris adalah ayat Al-Quran sebagai pedoman utama, kemudian hadis Nabi serta ijma' dan qiyas. Dalam aturan ilmu mawaris, setelah pewaris meninggal dunia, harta warisnya tidak serta-merta langsung dibagikan karena terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan ahli waris sehubungan dengan harta waris. Selain itu, Islam juga mengatur rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilakukan sebelum harta waris dibagikan. Terdapat pula hal-hal yang menjadi sebab kewarisan dan hal-hal yang dapat menggugurkan kewarisan. Tidak hanya gugur, hak waris seseorang pun dapat terhalang ketika terdapat hijab yang dapat menghapuskan atau mengurangi hak waris. Islam sebagai agama yang sempurna membahas sangat detail dan terperinci terkait hal-hal yang mengelompokkan ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Pembagian ahli waris terbagi 3, yaitu kelompok Zaul Furud, kelompok Asobah, dan kelompok Zul Arham. Meskipun demikian, tetap terjadi masalah-masalah kontemporer terkait harta warisan dalam masyarakat. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.